Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Bantu Jawab. Semoga jawabannya bisa membantu. Alhamdulillah sore hari ini bisa berjumpa dengan Ustadz kita yang sangat luar biasa, Al-Ustadz Ardiansah Asri Husain LCMA. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Bahasan kita hari ini akan sangat seru sepertinya Ustadz. Karena hari ini tuh orang berlomba-lomba untuk mendefinisikan suksesnya. Nah, padahal kan kalau kita lihat ada contoh real sukses itu yaitu pada Nabi Muhammad SAW. Ini gimana kalau definisi sukses menurut Ustadz? Fadhil Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita bicara sukses ya, sebagai seorang muslim tidak hanya memandang aspek duniawi gitu ya, tetapi juga aspek ukhrawi, di mana kita mencoba balance dan seimbang antara sukses di dunia maupun di akhirat. Saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, di mana Nabi bersabda, beliau mendefinisikan apa itu sukses gitu. Kata beliau, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin. Bahwa muslim yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, meskipun keduanya ada kebaikan. Yang lemah sekalipun selama dia beriman, bertauhid, dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita berbicara dalam konteks muslim yang ideal, maka tentu yang kuatlah yang lebih Allah cintai dan lebih baik gitu. Nah, kemudian lebih lanjut, apa aspek kekuatan yang Nabi maksudkan? Mungkin kalau selama ini kita memandang kuat, Pak Istajib, bahwa kita selalu mengidentikan kuat itu fisik saja. Padahal kalau kita coba gali penjelasan para ulama, yang Nabi maksudkan ketika berbicara kekuatan itu pada 4 aspek gitu. Yang pertama, aspek keimanan. Maka seorang muslim suksesnya dia harus punya kekuatan iman. Nah, kekuatan iman ini dibangun dengan ketakwaan, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak semata-mata ucapan tetapi juga implementasi keyakinan gitu. Ini yang pertama. Yang kedua ada kuwatul ilmi, kekuatan ilmu ya. Maka kalau kita bicara sukses, seorang muslim itu harus berilmu, harus berpengetahuan. Inilah rahasia mengapa wahyu yang turun pertama itu adalah perintah membaca. Padahal ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa, ada kewajiban zakat, ada kewajiban haji. Tetapi wahyu yang turun pertama justru perintah membaca. Ini tentu memberikan isyarat pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang muslim itu membangun kesuksesannya dengan membangun kekuatan ilmu. Harus berilmu dengan cara belajar, ya, apakah itu belajar formal atau non formal gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga ada aspek kekuatan fisik gitu ya, bahwa seorang muslim dia perlu beribadah, wajib beribadah kepada Allah seperti sholat, puasa dan zakat, apalagi haji serta jihad. Ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau dia sakit atau dia lemah. Maka seorang muslim itu harus energik gitu ya, harus sehat, harus secara fisik dia punya kekuatan dan punya energi yang besar, dan ini tidak mungkin bisa tercipta kalau kita tidak olahraga, tidak jaga gizi yang seimbang, ya, tidak mendapat asupan terbaik untuk makanan gitu. Maka sukses itu seorang muslim harus juga punya kekuatan fisik gitu. Nah, yang keempat ada kuwatul mal ya. Seorang muslim itu kalau bicara sukses, dia juga harus membangun kemandirian ekonomi gitu. Karena ada ibadah kita yang perlu biaya, ada zakat, ada haji, ada umroh gitu ya. Maka seorang muslim kalau bicara sukses, kalau bicara aspek finansial, dia harus mandiri. Dia tidak boleh menjadi seorang muslim yang peminta-minta atau mengemis, nauzubillah ya sahabat-sahabat sekalian. Makanya Nabi mengatakan yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka setiap muslim itu harus berupaya untuk menjadi pribadi yang banyak menghasilkan atau dia punya kemandirian ekonomi. Ini bisa dilatih dengan cara entrepreneur, mengembangkan bisnis dan usaha gitu ya. Nah, ini kekuatan yang keempat. Yang kelima, yang terakhir
adalah kuwatul ata. Jadi kalau seorang muslim dia sudah sukses dalam bidang finansial, itu diharapkan dia juga punya kontribusi kepada masyarakat gitu ya. Jadi tidak hina tentu menjadi muslim kalau dia mustahik zakat, penerima zakat, tapi alangkah lebih mulia kalau dia menjadi muzakki, orang yang memberikan hartanya, orang yang berbagi harta kepada muslimin yang lain gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, sukses dunia akhirat itu kita harus punya 5 kekuatan. Yang pertama kekuatan iman, kemudian kekuatan ilmu ya, kemudian kekuatan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan fisik, ya, kekuatan ekonomi, dan kekuatan kontribusi, gitu. Ini 5 aspek kesuksesan yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi muslim yang baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Istajib. Masya Allah, luar biasa. Jadi sudah terjawab ya, apa itu definisi sukses. Moga-moga program acara Bantu Jawab ini jawabannya bisa membantu. Terus pantengin di channel kami, mudah-mudahan channel ini senantiasa berkembang dan menjadi channel yang senantiasa bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.